Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alika Raisya di Praktikum Desain dan Analisis Algoritma. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari algoritma insertion sort. Oke, kita langsung saja. Apa itu algoritma insertion sort? Insertion sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara menyisipkan satu persatu elemen ke posisi yang seharusnya sampai semua elemen terurut. Di sini kata kuncinya adalah menyisipkan. Nah, kita bayangin aja kayak lagi bermain kartu, kemudian kita ingin menyusun atau mengurutkan kartu tersebut. Nah, misalkan kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar, dan itu harus satu demi satu kartu. Caranya gimana sih? Caranya, misalkan kita punya array seperti di bawah atau susunan kartu seperti di bawah. Di sini array A memiliki elemen 2, 1, 8, 10, dan 3. Ada 5 elemen atau 5 kartu nih misal. Nah, langkah pertamanya adalah elemen pertama atau elemen paling kiri itu dianggap sudah terurut. Nah, di sini elemen paling kirinya adalah 2. Atau disebutnya A indeks 0 gitu ya. Jadi elemen paling kiri yaitu A indeks 0 atau sama dengan 2 dianggap sudah terurut. Nah, proses pengurutannya dimulai dari elemen kedua atau A indeks 1 atau A indeks I dengan I sama dengan 1. Jadi kita mulai dari A indeks 1 atau di sini nilainya sama dengan 1. Ibarat kata, kartu pertama itu udah duduk manis nih. Sekarang kita bantu kartu di sebelahnya atau di sebelah kanannya cari tempat yang pas. Kemudian langkah keduanya kita akan menyimpan elemen ke variabel key. Kenapa kita butuh variabel key? Karena ketika kita mengurutkan sebuah kartu pun, kartu yang ingin kita urutkan akan kita pegang terlebih dahulu sebelum benar-benar kita masukkan ke array-nya gitu ya, atau ke urutannya. Nah, jadi kita ambil elemen yang mau disisipkan. Kalau tadi kan kita mulai dari elemen 1 atau A indeks 1 gitu ya. Nah, untuk itu I sama dengan 1, maka Q sama dengan A indeks 1 atau tadi elemennya 1 gitu ya. Jadi kartu yang mau cari tempat itu kita pegang terlebih dahulu biar nggak hilang atau ketukar atau apapun itu pas kartunya lain lagi digeser-geser gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiganya kita tentukan indeks pembanding di kiri K. Karena kita ingin membandingkan key dengan kartu di sebelah kirinya atau elemen di sebelah kirinya, maka kita perlu menentukan indeks apa sih dari elemen yang di sebelah kiri itu. Nah, di sini elemen di sebelah kiri K itu sama dengan 2, jadi pembanding pertama. Nah, indeksnya disimpan di variabel J. Kan tadi misalkan kartu Q itu kan sama dengan kartu Q itu I sama dengan 1. Berarti untuk mengakses sebelah kirinya kita perlu I dikurang 1. Gitu ya. Jadi 1 dikurang 1. Nah, kita simpan nilainya di variabel J. Gitu. Jadi J itu untuk menunjuk ke indeksnya gitu ya. Kita ibarat kata kita nengok nih ke kiri, lihat kartu 2 yang sudah duduk. Nah, tempat duduknya itu kita ibaratkan variabel J gitu ya teman-teman. Nah, setelah udah punya nih key sama elemen di sebelah kirinya, nah apa yang harus kita lanjutkan setelahnya? Kita harus membandingkan key dengan elemen di sebelah kirinya. Jadi kita bandingkan A indeks J dengan Q. Ini ya, karena yang mau kita pindahkan itu sebenarnya yang A indeks J-nya,
J-nya, maka kita bandingannya A indeks J dengan Q. Jadi beda ya ketika bandingin A indeks J dengan Q sama Q dengan A indeks J. Itu beda. Nah, kita cek apakah si A indeks J itu lebih besar dari Q. Gitu. Nah, kalau kartu yang 2 itu lebih besar dari kartu yang dipegang atau kartu 1, dia perlu digeser ke kanan gitu. Nah, jadi misal kartu 2-nya itu digeser gitu ya ke kanan. Nah, terus kemudian kita cek terus-menerus nih ke sebelah kirinya. Kayak setelah indeks J yang kiri di sebelah kanannya pas, terus kita cek lagi nih ke sebelah kirinya lagi. Nah, itu gimana caranya? Jadi, jika A indeks J lebih besar dari Q, maka kita akan terus geser elemennya ke kanan atau kita cek terus ke kiri gitu ya. Jadi, selama A indeks J lebih besar, maka elemen akan digeser terus nih. Nah, caranya gimana? Caranya dengan A indeks J plus 1 itu nilainya sama dengan A indeks J. Dengan J-nya sendiri itu nanti akan min-min atau J min 1. Jadi decrement ya dibilangnya, J min min. Nah, J min min itu yang akan menggerakkan ke kiri terus, bakal dicek terus nih sebelah kirinya apakah dia lebih besar atau kurang dari atau sama dengan dari Q-nya gitu ya. Nah, prosesnya terus bakal dijalankan sampai A indeks J itu kurang dari atau sama dengan Q atau J-nya itu udah min 1. Nah, kalau J-nya udah min 1 itu berarti udah out of bounds arraynya. Udah nggak ada lagi nilainya di situ. Karena kan nilai paling kiri itu sama dengan J sama dengan 0 atau A indeks J dengan J sama dengan 0 gitu ya. Itu udah yang paling kiri. Nah, ibarat kata kita geser terus ke kanan atau kita cek terus ke kiri gitu ya, sampai nemu kartu yang lebih kecil atau sampai udah mentok banget di ujung kiri gitu. Nah, setelah itu kita bakal finalisasi dengan tadi ya, kalau udah J min min terus ternyata udah min 1, dia kan udah out of bounds. Maka kita beri batasan dulu nih kalau ketika dicek kita pastiin dulu si array itu udah paling kiri atau belum. Nah, cara ngeceknya di mana? Dengan ngasih batasan kalau J itu harus lebih dari sama dengan 0. Nggak boleh J kurang dari 0 gitu ya. Jadi, kondisi J lebih dari sama dengan 0 ini memastikan kita tidak memeriksa keluar array atau keluar kursi nih. Karena kursi paling kirinya itu A indeks J sama dengan 0 gitu ya. Nah, indeks negatif itu tidak valid gitu. Nah, kalau sudah sampai ujung kiri, ibarat kata ya, kalau udah sampai kursi pertama, ya udah jangan ke kiri lagi biar nggak keluar dari kursi. Gitu. Nah, kemudian langkah ketujuh atau langkah terakhirnya yaitu insertionnya, kita akan menyisipkan si key di posisi yang tepat. Jadi setelah elemen yang lebih besar dari key digeser terus, nah posisi kosong di A indeks J plus 1 adalah tempat yang tepat. Nah, tulisnya A indeks J plus 1 sama dengan Q. Itu ibarat kata akhirnya kartu yang dipegang udah nemu tempat duduk. Nah, dia udah duduk di kursinya sendiri. Gitu ya. Untuk summary-nya sendiri seperti ini teman-teman. Oke, sehabis ini kita akan langsung mempraktekkan instruction short di pemrograman dengan bahasa Java. Disiapkan terlebih dahulu ya NetBeans-nya teman-teman. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi NetBeans tentu saja. Kemudian kita buat new file karena kita sudah membuat project-nya kemarin. Nah, kalian nanti pilih project-nya di sini. Kalau ini kemarin adalah yang praktikum dia atau bisa atau ya pilihlah project yang sudah kita tentukan di kelas kemarin. Nah, untuk ini sendiri kita pilih kategorinya itu Java dengan file types-nya yaitu Java main class, kemudian kita next.
kita kasih nama misal insertion short 1 gitu ya, atau insertion short doang gitu. Oke, kita finish, kita tunggu. Kalau seperti ini kita cek dulu di projectnya apakah dia sudah ada apa belum. Nah, karena tadi sempat error, jadi kita buat new file lagi. Kemudian kita, kalau di sini kita simpan di project Maven. Oke, kemudian akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang dikomentarin ini bisa kita hapus saja. Nah, tidak akan kita pakai. Oke. Jadi teman-teman pastikan tampilannya seperti ini. Nah, untuk public class-nya ini pastikan sama dengan file atau nama file yang tadi teman-teman buat. Kalau ini kan nama filenya tadi insertion short 1, maka dia public class-nya akan sama seperti nama filenya. Gitu teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan deklarasi dulu nih arraynya ada apa aja elemennya. Kenapa kita deklarasi dulu? Karena di program ini kita akan menggunakan konsep statis, dimana arraynya itu sudah didefinisikan di dalam program, bukan user yang menginput nilai arraynya gitu ya. Jadi kita buat di sini in my array sama dengan ini jangan pakai spasi, terus ini nilainya misal 64 1 2 8 ini ya. Nah, pertama-tama kita akan coba menampilkan array yang belum terurut ini ke outputnya nanti. Fungsinya apa? Supaya kita bisa lihat, oh emang belum terurutnya seperti ini dan nanti sudah terurutnya seperti ini. Nah, caranya sendiri seperti ini. Kita akan mencoba menampilkan array acak. Kemudian kita akan menampilkan arraynya ya dengan fungsi cetak array. Terus kita masukkan si my array. Nah, baru kita deklarasikan nih fungsi si cetak arraynya. Di mana deklarasinya? Di sini ya. Kita tulis public static void cetak array. Oke. Dengan parameter in my array seperti ini. Nah, isinya adalah perulangan biasa ya teman-teman, seperti ini. Kita pakai for dengan i sama dengan 0. Kemudian ini apa-apa, i-nya kurang dari my array dot length. My array dot length itu maksudnya apa? Maksudnya adalah panjang arraynya atau berapa sih elemen yang ada di dalam array tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian ini i plus plus seperti ini. Kemudian kita tampilkan deh si elemennya itu dengan cara di sebelum kutip ini kita akses si my array-nya, my array index i-nya. Kemudian kita tambah dengan spasi biar ada lengkapnya gitu ya, spasinya antar elemen. Nah, kemudian biar programnya terlihat rapi, kita tambahin di sini println aja gitu.
Kemudian kita lanjut nih. Setelah kita menampilkan si array, tentu kita akan mau mengurutkan dengan algoritma insertion sort ya. Kali ini kita panggil deh si insertion sortnya. Di sini kita masukkan my array gitu ya. Nah, di sini masih error, kenapa? Karena kita buat dulu nih fungsinya, baru kita panggil kita panggil dulu fungsinya, baru kita buat fungsinya. Nah, sekarang kita buat fungsi insertion shortnya. Gimana caranya? Kita pakai public static void. Kita pakai public static void karena nih fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai apapun ya teman-teman. Namanya dengan parameter misal in array A ya gitu. Biasakan untuk penulisan nama array itu harus dengan huruf kapital karena membedakan dengan variabel. Terus hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengakses si array tersebut ya teman-teman. Jadi ini, nah kita aksesnya dari mana dulu tadi? Dari elemen kedua ya, bukan elemen pertama. Jadi i-nya sama dengan 1. Kemudian i-nya juga harus kurang dari a.length ya. a.length ini, kemudian i++ seperti ini. Terus tadi hal yang harus kita lakukan adalah apa dulu? Kita akan mengakses nilai di sebelah kiri key dulu ya, yaitu dengan int j sama dengan i kurang dari 1. Ini untuk mengakses elemennya ya, elemen di sebelah kiri. Indeksnya kan j, a indeks j gitu ya. Nah ini j-nya. Oke. Kemudian setelah itu kita akses si key-nya ya. Kita simpan si key itu ke dalam variabel key. Kayak kita simpan a indeks i-nya ke variabel key. Ini ya. In key sama dengan a indeks i. Ini. Baru deh kita masuk ke pengecekan indeks tersebut. Nah, karena pengecekannya itu tidak terbatas ya, kayak kita akan terus-menerus mengecek, tapi ada kondisinya nih. Kondisinya ketika j itu sama dengan -1, berarti dia udah nggak akan ngecek lagi, dan j-nya itu harus kalau j-nya udah kurang dari key, berarti kita nggak akan ngecek lagi itu kan, kayak oke, kita skip gitu. Nah, caranya kita pakai perulangan while. Nah, kita masukkan di sini kondisinya tadi. J-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini kita pakai dan karena kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. A indeks J-nya harus lebih dari key. Jadi perbandingannya di sini ya. Ini perbandingannya dan ini batasnya. Nah, ini untuk yang ascending. Jadi dicek a indeks j-nya apakah lebih besar dari q atau bukan. Nah, kalau descending berarti tandanya dibalik nih. Jadi kurang dari. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah dicek ini apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau semisal kedua kondisi tersebut true, bernilai true, maka kita akan menggeser elemennya ya. Kayak jadi a indeks j plus 1 itu akan jadi a indeks j. Kemudian pengecekannya akan terus berlangsung ke kiri. Ini juga sama dengan kayak gini ya, kayak j kurang dari j min 1. Jadi tidak ada bedanya, tapi kita akan pakai j min min gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah melakukan perulangan di sini,
Maka baru nih kita sisipkan si K-nya. Kita sisipkan ke indeks C plus 1. Sama dengan kita taruh nih K-nya. Gitu ya teman-teman. Nah terus kita balik lagi nih ke fungsi mainnya. Setelah kita sorting, apakah langsung kita run? Coba kita run, jadinya seperti apa? Apakah sudah ditampilkan apa belum? Nah, yang ditampilkan baru array acaknya aja nih. Ya kan? Sorry, kayaknya ini tidak perlu pakai ln, jadi print aja. Ya teman-teman, nah ini baru array acaknya aja kan teman-teman yang ditampilin. Berarti kita harus manggil fungsi cetak array lagi ya teman-teman. Ini kita close dulu outputnya, kita tampilkan deh si fungsi cetak arraynya. Pertama gini ya, kita tulis dulu nih array urut gitu. Maka kita panggil cetak array. Sorry, ini pakai parameternya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya teman-teman, apakah sudah terurut. File. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini tampil nih array acaknya yaitu 64128. Array urutnya 12468. Oke, sudah selesai teman-teman untuk insertion sort. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Semangat belajarnya teman-teman semua.